Yo guys, selamat datang kembali di channel gue. Dan maaf banget teman-teman semua yang udah nunggu gue selama 2 bulan ini, karena gue belum sempat upload video karena gue sendiri sedang sibuk nih guys. Tapi untuk segmen kali ini teman-teman, ada sedikit berita yang cukup wow nih teman-teman. Buat ya mungkin teman-teman yang penasaran tentang berita ini. Ya meskipun gue tahu yang di minggu-minggu lalu itu sempat ada berita Yusramel graduate, Pomu juga graduate. Namun segmen hari ini gue hanya akan fokus kepada satu berita, yaitu dengan salah satu VTuber yang cukup terkenal dengan dramanya teman-teman. Ya, tidak lain dan tidak bukan yaitu Mike Neko teman-teman, yang akhir-akhir ini baru aja menjadi seorang voice actor. Dan juga bisa kalian tahu dia adalah salah satu anggota grup VShojo dengan nama Amemiya Nazuna. Ya ini udah menjadi rahasia umum teman-teman. Dan mungkin buat kalian yang masih belum tahu siapa dia itu adalah salah satu mantan anggota atau mantan talent dari Hololive, yaitu Uruharushia teman-teman, yang sudah diterminate sekitar 2 tahun yang lalu. Dan masalah terminate-nya sendiri ini gue bahas, tapi untuk kalian akan gue review sedikit aja teman-teman. Jadi pada salah satu stream dari Rusia sendiri dengan pada saat itu Miko, dia itu mendapatkan salah satu DM atau direct message dari salah satu penyanyi terkenal yaitu Mafu Mafu teman-teman. Dan dalam DM itu sendiri tertulis bahwa aku sudah selesai stream dan bersiap untuk pulang. Dan akibat chat ini sendiri teman-teman, banyak sekali fans-fans dari ya kita bisa bilang Rusia sendiri itu mulai banyak berspekulasi apakah maksudnya pulang ini ke rumahnya dia sendiri atau ke rumah kita bersama teman-teman. Ya akhirnya dari drama besar ini sendiri, Mike Neko atau bisa dibilang Rusia pada saat itu berusaha untuk membersihkan namanya dengan ya memberitakan atau menceritakan hal ini kepada salah satu channel drama di Jepang sana. Dan yang akhirnya menyebabkan tersebarnya informasi yang seharusnya tidak boleh disebarkan oleh Rusia sendiri teman-teman. Akhirnya dirinya pun diterminate. Dan hari ini teman-teman ada bom besar yang baru dijatuhkan di komunitas yang diperoleh dari artikel mingguan Jepang yang memberitakan tentang Mafu Mafu. Dan bahkan dia sendiri memberikan link ke websitenya sendiri. Dalam berita ini sendiri itu menyebutkan bahwa Mafu Mafu itu sudah menikah dan sekarang dalam masa perceraiannya. Dan banyak sekali fans-fans yang menyangkut pautkan ini dengan Mike Neko. Dan berdasarkan informasi yang ada, memang benar bahwa Mike Neko dengan Mafu Mafu sendiri ini sudah menikah teman-teman. Oke, jadi ini berdasarkan informasi yang ada, Mafu Mafu, sekali lagi gue bilang Mafu Mafu dan Mike Neko itu sudah menikah. Dan berikut adalah statement dari Mafu Mafu sendiri. Dan sekali lagi ini hanya statement dari Mafu Mafu dan masih belum dikonfirmasi. Mafu Mafu sendiri tidak pernah menyebutkan nama Mike Neko dalam statementnya ini sendiri, akan tetapi dengan menggunakan nama samaran yaitu Eisan. Gue akan bacakan statement dari Mafu Mafu. Halo semuanya, ini Mafu Mafu. Saya minta maaf karena menyebabkan situasi seperti ini lagi. Izinkan saya untuk menyentuh judul utama yang melaporkan menikah dan kemudian bercerai. Saat ini saya sedang mengadukan gugatan terhadapnya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam artikel tersebut, saya sudah mempunyai pasangan sebelumnya. Saya dengan tulus meminta maaf atas kenyataan bahwa saya tidak dapat mengumumkan ini secara publik dan akhirnya menipu atau mengkhianati setiap orang. Kami memulai hubungan kami pada musim panas 2021 dan kami telah mendaftarkan pernikahan kami pada akhir Desember tahun itu. Setelah itu kami bercerai pada Juli 2022. Saya belum pernah mengutarakan sepatah kata pun mengenai hal ini yang mungkin mengakibatkan pernyataan ini menjadi sesuatu yang besar yang harus diungkapkan. Hal ini mungkin menimbulkan berbagai perasaan tertekan dan syok pada orang-orang dan saya benar-benar minta maaf atas hal tersebut. Selain itu, kepada semua pihak yang terkait dengan situasi ini, saya juga menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus. Mulai saat ini, untuk menghindari kebohongan lebih lanjut, saya memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Jika jujur, saya mungkin akan dituntut. Saya mungkin menimbulkan masalah bagi banyak orang. Orang-orang mungkin tidak akan pernah mendengarkan musik saya lagi. Saya juga akan dibenci oleh semua orang, diberitahu kami tidak ingin bertemu denganmu lagi. Dan aku mungkin tidak akan pernah bisa tampil sebagai Mafu Mafu lagi. Meski begitu aku tak ingin berbohong lagi dan aku tak ingin hidup tersakiti lagi. Jadi saya akan membicarakan hal ini. Kontribusi di bawah ini adalah kumpulan kebenaran dari awal hingga akhir. Ini cukup panjang jadi harap membacanya dan hanya jika Anda ingin mengetahui kebenarannya. Saya benar-benar mempunyai pasangan yang serius terhadap pasangan saya. Dengan ini saya sebut saja Eisan. Sekitar musim semi tahun 2021, aku berbicara tentang tidak bisa jatuh cinta dalam wawancara sebuah majalah.
Dan aku menyadari bahwa aku tidak dapat menahan perasaan romantis apapun terhadap orang lain. Itulah sebabnya aku menyerah pada cinta dan pernikahan. Saat itulah saya bertemu dengan Ehsan dan dia menyampaikan bahwa dia menyukai saya bahkan dengan segala kekurangan dan kesalahan saya. Pandanganku tentang cinta mungkin berbeda dari sudut pandang umum tentang yang dalam tanda kurung romantis. Tapi menurutku, aku sangat bagus jika kita bisa hidup bersama dan mendukung satu sama dengan lainnya. Saya menerima banyak pertentangan dari teman dan kenalan saya, namun saya mengabaikan semua komentar negatif tersebut dan memutuskan untuk menjalin hubungan resmi dengannya, yang dilanjutkan dengan pernikahan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah betapa tulusnya perasaanku terhadap Ehsan. Saya sudah mempertimbangkan untuk mengumumkan pernikahan saya berkali-kali. Tentu saja ini adalah 360 derajat dari apa yang telah saya katakan sebelumnya tentang pemikiran saya tentang cinta dan hubungan. Jadi memang benar bahwa saya takut membicarakan hal ini di depan umum. Tapi meski begitu aku lebih suka hal ini keluar dari mulutku sendiri daripada terungkap seperti ini tanpa disengaja. Namun, ketika kami mendaftarkan pernikahan kami, Ehsan juga merupakan kepribadian internet atau bisa dibilang, kita bisa bilang di sini dia itu orang yang cukup terkenal di internet lah teman-teman. Oleh karena itu, karena keinginan dari Ehsan dan rekan-rekannya, saya tidak dapat mengumumkan ini secara publik. Oke. Satu kejadian yang terjadi di masa lalu membuat saya berpikir untuk membicarakan segala hal juga. Karena semua informasi yang salah dan fitnah, saya telah mencoba berkali-kali untuk menemukan waktu yang terbaik untuk mengumumkan kebenaran ini. Namun hal itu tidak terjadi karena beberapa keadaan. Saat aku pada posisi seperti itu, Ehsan ada bersamaku. Dan pada saat itu, ketika aku atau merasa keberatan dengan hal-hal yang sepele, dia akan langsung menyerang aku secara verbal. Hari yang tak terhitung jumlahnya di mana aku menangis dan meminta maaf terus berlanjut, yang membuatku berpikir pada akhirnya ini hanyalah kesalahanku. Dan hari-hariku menjadi sangat gelap, dan seolah-olah aku tidak dapat melihat. Saat itu saya sangat buta sehingga saya tidak yakin apakah ini normal atau tidak. Agar tidak membuat Ehsan tidak senang, semua perilakuku adalah untuk memastikan dia tidak marah. Oke, sorry teman-teman, gue intermezzo dikit. Bisa dibilang di sini Mafu ini orangnya bucin ya. Kita kalau baca dari statement ini. Oke, lanjut. Saya akan berada di depan PC atau komputer saya setiap hari dengan Line dan Discord terbuka dan akan segera membalas semua pesan. Dalam sehari, kami bertukar ratusan pesan di antara kami berdua. Namun dia tetap curiga bahwa saya itu selingkuh. Dia akan membuat aku tetap online di Discord selama 24x7 teman-teman. Jadi 24x7 ya 1 minggu lah, setiap hari lah. Dan memantau aktivitasku. Dan untuk membuktikan bahwa aku tidak curang atau selingkuh ya, aku akan terus menggunakan ponselku bahkan ketika aku sedang tidur. Saat aku melihat kembali hal ini sekarang, hal ini tampak sulit dipercaya bahkan bagiku. Tapi sebelumnya saya hanya menerima ini dan terus melakukannya. Bahkan dalam situasi di mana aku diberitahu kamu menikah hanya demi uang, aku hanya akan terus meminta maaf tanpa mengetahui banyak hal. Aku tidak bisa membuat penilaian untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu apa pilihan tindakan yang terbaik. Dan pada saat itu, satu-satunya hal yang menyelamatkanku adalah perkataan yang diberikan oleh semua teman-teman yang penting bagiku. Aku sadar dan menyadari bahwa semua perkataan dan tindakan yang saya terima dari Ehsan adalah pelecehan moral. Saya memutuskan bahwa kami tidak bisa bersama seperti ini lagi dan mulai mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai. Pada awalnya, Ehsan sendiri mengungkapkan perasaannya yang kuat terhadap hal ini dan menyatakan bahwa saya akan merenungkan semua yang telah terjadi sekarang. Saya tidak ingin bercerai. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan cerai dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya. Masalah ini sehingga kami dapat meningkatkan hubungan kami kembali. Saya awalnya membeli rumah baru untuk kita tinggali bersama. Saya pikir jika kami bisa hidup bersama, saya akan bisa menghilangkan perasaan cemas yang dia miliki tentang hubungan kami. Namun karena hubungan kami menjadi rumit, kami berdua pun membuat jarak dengan meminta Ehsan pindah ke rumah baru sementara aku tinggal di apartemen sewaanku. Tak lama setelah itu, Ehsan akan mulai memposting pesan samar yang mengandung konotasi negatif tentang saya di media sosial. Pesan-pesan tersebut sebagian besar berbeda dari kebenaran. Dan hal ini memicu banyak kritik dari pihak ketiga terhadap saya. Melalui kuasa pengacara saya telah berulang kali mengatakan kepadanya untuk berhenti membuat pernyataan seperti itu. Namun situasinya sama sekali tidak membaik. Hal itu sendiri diperuntukkan untuk meningkatkan hubungan kita dan juga untuk menenangkan kesehatan mental kita.
kami mengusulkan kepada Ihsan sendiri untuk setidaknya mengungkapkan beberapa fakta tentang situasi tersebut untuk mengakhiri fitnah yang tidak ada henti-hentinya. Namun perwakilan dari Ihsan atau mungkin ini lawyernya ya atau pengacaranya dengan suara bulat menentang permintaan kami dengan menyatakan bahwa dia memulai kembali aktivitasnya dalam bentuk baru. Jadi mohon jangan mengumumkan status bela diri Anda dan jangan berkompromi dengan kami mengenai situasi tersebut. Saya tidak tahan dengan sikap Ihsan dengan perkataannya yang bertolak belakang, sehingga pada akhir Mei 2022, saya resmi mengajukan gugatan cerai ke pengacara. Setelah itu, tanpa bisa mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, kami mengadakan proses perceraian dengan pengacara. Selama proses tersebut, karena kesehatanku, aku memutuskan untuk hiatus setelah Tokyo Dome. Keputusan untuk hiatus adalah keputusan yang menyakitkan dan menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang yang terlibat. Awalnya aku berharap dengan pengumuman hiatusku aku bisa membicarakan kebenarannya dan ini membantuku mengurangi fitnah yang beredar. Namun dari permintaan pihak Ihsan, kami tidak bisa membicarakan status bela diriku dan pada akhirnya kami hanya mengumumkan hiatusku karena alasan perawatan medis. Saya menyesal tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan merasa kecewa pada diri saya sendiri karena saya lemah. Selama proses perceraian, Ihsan membantah diskusi tersebut dengan alasan kesehatan yang buruk dan menuntut uang dan hal-hal lain. Saat diskusi terhenti, terungkap bahwa Ihsan sendiri itu ternyata berselingkuh. Pada akhirnya, kami menyelesaikan perceraian kami pada akhir bulan Juli tanpa ada penyelesaian kompensasi yang dibayarkan satu sama lain. Setelah perceraian kami, rumah baru yang ditinggalkan Ihsan dipenuhi begitu banyak kardus dan sampah sehingga tidak ada tempat untuk berpijak. Guci berisi abu hewan peliharaan yang biasa dipelihara Ihsan juga tertinggal bersama dengan sampah-sampahnya. Aku membawa guci itu pulang dan bahkan sampai sekarang guci itu tersimpan di tempat yang tinggi di ruang tamuku. Saya mengetahui pengkhianatan Ihsan setelah saya berbicara dengan seorang pria. Dengan ini kita sebut aja Bisan. Saya memperoleh tangkapan layar Discord dan line mereka untuk lebih jelasnya dan meminta menjelaskan kepada saya melalui telepon. Dalam tangkapan layar tersebut terdapat ajakan berkencan dan bertukar kado hari Valentine. Pada hari kami mendaftarkan pernikahan kami pada tanggal 25 Desember dan pada tanggal 26 Desember dia membatalkan rencana kami untuk Natal bersama dan mengundangnya untuk berkumpul dengannya di akhir tahun. Dan bahkan ketika kami sedang menyelesaikan perceraian kami pada pertengahan bulan Mei, dia juga mengirimku pesan yang mengatakan bahwa dia ingin kembali bersamaku sambil mengundang Bisan ini ke kamarnya bersamanya. Wow teman-teman, wow, oke. Saya masih ingat bahwa saya berbaring tempat tidur untuk waktu yang lama. Bisan telah meminta maaf berkali-kali dan seperti dia adalah korban dalam situasi ini dan dia tidak mengetahui. Jadi kami menyelesaikan semuanya secara damai. Bahkan sampai saat ini aku masih berteman baik dengan Bisan. Wow teman-teman, tapi bukan itu aja. Selama penyelesaian proses perceraian kami, Ihsan dan pihak lain telah melecehkan saya di media sosial dan dalam forum postingan yang anonim. Banyak sekali postingan-postingan yang mengatakan bahwa saya adalah pelaku KDRT dan saya selingkuh berkali-kali dengan banyak wanita. Namun tentu saja itu semua bohong dan tidak benar sama sekali. Selama hiatusku juga aku dilecehkan berulang kali dan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan aku melewati setiap hari dengan informasi yang salah dan fitnah yang tersebar tentang diriku. Bahkan untuk melewati sedikit pun sehingga saya dapat mengurangi semua informasi yang salah dan fitnah ini sebanyak mungkin, saya mengajukan permintaan keterbukaan informasi terhadap forum posting anonim tersebut. Hasil dari permintaan tersebut mengakui bahwa fitnah atau penyebaran misinformasi adalah tindakan ilegal dan permintaan tersebut disetujui. Seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut, sebagian besar postingan itu ditulis oleh Ihsan sendiri. Ada banyak komentar yang menyakitkan, tapi salah satu yang paling kejam adalah Mafu membunuh kucing Ihsan dengan membanting pintunya. Kucing yang dipelihara Ihsan kedua matanya buta saat bertemu dengan Ihsan. Dia sangat ramah dengan saya. Saya sendiri punya 2 kucing dan saya membesarkan mereka dengan sangat hati-hati. Tidak mungkin aku menyakiti hewan manapun, jadi tidak tahu bagaimana dia bisa memikirkan hal itu apalagi memasukkannya ke dalam sebuah kata-kata. Oke, jadi ini kayak ada laporan dari anonim gitu teman-teman tentang bahwa Mafu ini adalah seorang animal abuse atau orang yang suka menyakiti hewan lah. Oke, next. Saya telah melanjutkan aktivitas saya ini selama kurang lebih dari 10 tahun sehingga informasi yang salah dan fitnah telah menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Saya pikir saya biasanya tidak mempedulikannya, namun Ihsan ada tipe orang yang menentang fitnah
dan akan menentangnya. Memiliki orang seperti dia, mendaftarkan keanggotaan berbayar di forum posting anonim untuk menyakiti orang, itu membuatku merasa tidak bisa mengabaikannya. Jika kasus ini diadili, masyarakat bisa mendengar dan semua orang bisa mendapatkan kebenarannya. Jika saya berbicara tentang kebenaran secara online tanpa konteks apapun, mungkin ada kesalahan di pihak saya. Tetapi, dengan membawa hal ini ke pengadilan, ini akan menghasilkan putusan yang sah. Karena itu, mengetahui bahwa semuanya akan terungkap, saya memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Saat ini kami sendiri masih menuntut Ehsan atas fitnah dan jalur perdata masih berjalan. Tahun lalu di akhir musim panas, saya berdiskusi dengan polisi dan mereka mencatat persyaratan saya selama 8 jam. Persyaratan ini adalah dokumen yang dibuat ketika polisi sedang menyelidiki suatu kasus. Ehsan juga dipanggil dan dipastikan bahwa dia telah dikirimi tuntutan tahun lalu. Saya yakin jaksa penuntut sedang memikirkan bagaimana melanjutkan kasus ini saat ini. Ini mungkin sebuah alasan, tapi saya pikir jika kasus ini dilanjutkan semuanya akan terungkap, jadi saya ingin membicarakan kebenarannya. Dan akhirnya saya yakin uji coba ini akan terus berlanjut dan kami akan mengulanginya lagi di masa mendatang. Ada banyak hal yang tidak bisa saya muat di sini, tapi hanya pernah menulis hal-hal yang saya punya bukti jelasnya. Saya rasa belum cukup mengklarifikasinya, namun ini adalah sesuatu yang sudah lama saya simpan di hati saya. Saya sangat senang bisa membicarakan semuanya ini dengan Anda sekarang. Seperti yang sudah saya tulis di atas, saya mungkin akan terkena pernyataan yang tidak benar ataupun bahasa-bahasa kasar dari Ehsan. Namun jika kita bertarung di tempat yang sah, akan ada kesimpulan, jadi mohon abaikan semua fitnah dan rumor tersebut sampai saat itu tiba. Ya maksudnya saat itu tiba itu saat ada udah keputusan dari pengadilan. Apapun yang terjadi, hal ini tidak akan mengubah fakta bahwa Mafu itu telah berbohong kepada orang-orang yang mendukungnya atau ya fans-fansnya lah. Tidak berubah juga kalau aku itu memang bersalah dan aku akan menerima kenyataan ini karena aku benar-benar minta maaf. Oke, dan pada akhirnya ini mungkin sangat kekanak-kanakan bagi saya, tetapi saya sangat berharap dengan diterbitkannya pernyataan ini, saya berharap dapat mengurangi konten kebencian tentang saya. Terima kasih banyak telah membaca ini sampai sekarang. Mafu. Ya guys, jadi itulah statement yang cukup panjang dari Mafu sendiri. Dan meskipun dalam statement tersebut tidak ada nama Mika Neko, tetapi hanya dengan sebutan Ehsan saja. Tapi beberapa fans itu yang sudah bilang bahwa ya Ehsan ini adalah Mika Neko, dan masih ada juga beberapa fans yang bilang ya mungkin aja Ehsan itu bukan Mika Neko. Kan tetapi memang berdasarkan trusted source yang ada, memang benar teman-teman, Mafu dan Mika Neko ini sudah menikah. Dan dalam kasus ini sendiri Mafu juga udah bilang ya bahwa orang yang dibicarakan ini adalah orang yang ya sering dibicarakan di internet dan bahkan menjadi bahan perbincangan tentang masalah-masalah drama-drama di internet sendiri. Dan orang lain itu ya siapa lagi kalau bukan Mika Neko. Dan sampai saat ini sendiri Mika Neko sendiri masih belum memberikan jawaban terkait hal ini teman-teman. Dan kalau misalkan kalian inginnya ingin tahu lebih banyak ya, kalian bisa cek aja di X atau di Twitter teman-teman. Dan itu menjadi trending topik lah untuk hari ini. Dan ya, I think that's all my segment for today teman-teman. So, gimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar. Once again I say I'm sorry because you know I cannot upload every day. And thank you for watching. Ciao!